Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Permata dengan NIM 0805 1182 227001. Jadi di sini saya akan membuat video laporan video praktikum penginderaan jauh dengan materi batimetri. Sebelum ke pengolahan data, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi batimetri. Batimetri merupakan ukuran kedalaman dari permukaan air sampai dengan dasar laut. Informasi batimetri di perairan dangkal wilayah pesisir termasuk salah satu informasi utama untuk kepentingan navigasi. Informasi data kedalaman sangat penting untuk membantu mengelola sarana dan fasilitas pelabuhan. Lalu, informasi mengenai perairan dangkal sangat penting sebagai dasar penyediaan data seperti dinamika pantai, observasi kabel komunikasi bawah laut, atau penyediaan peta navigasi yang akurat untuk keselamatan pelayaran. Khusus untuk perairan dangkal yang relatif jernih, metode penginderaan jauh optik mampu menembus kedalaman perairan mendekati 30 meter. Kedalaman penetrasi tergantung pada kekeruhan air dan akan berkurang seiring semakin keruhnya perairan. Teknologi penginderaan jauh saat ini memberikan peluang untuk pemetaan batimetri perairan dangkal secara efektif dan efisien, terutama untuk daerah yang memiliki tingkat perubahan kedalaman secara cepat. Daerah cakupan citra satelit penginderaan jauh cukup luas, sehingga sangat baik untuk mengetahui apa saja yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ekstraksi batimetri menggunakan teknologi penginderaan jauh sudah banyak dilakukan oleh peneliti secara baik dan diharapkan dapat mendukung pemetaan batimetri khususnya pada perairan dangkal. Teknologi penginderaan jauh menghasilkan berbagai jenis citra dengan berbagai sensor dan berbagai resolusi seperti citra Sentinel-2A. Citra Sentinel-2A dapat diunduh secara gratis atau dapat didapatkan secara gratis di situs ESA. Selain itu, resolusi spektral dari citra Sentinel-2A menghasilkan multispektral dengan 13 saluran yang mencakup sensor tampak, inframerah dekat, dan inframerah gelombang pendek, serta resolusi spasialnya dapat dikatakan cukup tinggi, yaitu 10 meter pada band merah, biru, hijau, dan inframerah dekat. Satelit Sentinel-2A direncanakan bertahan selama 7 tahun ini memiliki resolusi spasial yaitu 10 meter, 20 meter, dan 60 meter. Metode alternatif yang tidak membutuhkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan data kedalaman perairan salah satunya yaitu dengan menggunakan teknologi penginderaan jauh, khususnya yaitu menggunakan teknologi citra sensor pasif atau lebih dikenal dengan Satellite Derived Bathymetry atau SDB. SDB ini memiliki kualitas yang baik, tetapi masih belum sedikit penelitian di Indonesia yang menggunakan teknologi penginderaan jauh dalam melakukan ekstraksi kedalaman laut perairan Indonesia. Pengolahan SDB dapat menggunakan algoritma STAM dan algoritma Random Forest. Metode algoritma STAM dapat mendeteksi dan menghasilkan data kedalaman perairan dangkal hingga mencapai kedalaman tertentu. Metode STAM menggunakan model rasio dengan membandingkan reflektansi pada dua panjang gelombang yang berbeda. STAM berasumsi dengan membanding dua reflektansi panjang gelombang perairan dengan kanal yang berbeda akan mengurangi efek dari albedo perairan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemetaan batimetri, di mana albedo adalah rasio antara sinar matahari yang tiba di permukaan bumi dengan yang dipantulkan kembali ke ruang angkasa. Baiklah, langsung saja kita ke pengolahan data. Yang pertama, buka software ArcGIS, kemudian kita klik Add Data, lalu masukkan band 2 dan band 3. Nah, lalu masukkan band 2 dan band 3. Nah, kalau udah kita ke Add Data lagi. Lalu kita ke USB, masukkan klip SHP, klik Add. Nah, tampilannya kan seperti ini. Kemudian kita ke editor,
start editing, kemudian kita klik yang ini, lalu kita ke Windows Image Analysis, kita klik band 2, yang pertama yang band 2, klik, lalu yang band 3, klik. Maka hasil tampilannya akan seperti ini. Lalu kita save edit, stop editing. Langkah selanjutnya kita ke search, cari raster calculator. Nah, ini. Kemudian kita masukkan rumus ln, kemudian klik band 2, dibagi, buka kurung, ln lagi, klik band 3, lalu ini tutup kurung. Lalu untuk output raster itu kita pilih geodatabase, di sini namanya algoritma STEM. Klik save, lalu klik OK. Tunggu hasil inputnya keluar. Nah, kalau udah seperti ini berarti hasil rasternya sudah keluar. Lalu di sini kita centang semua kecuali yang hasil algoritma STEM tadi. Kita zoom aja. Nah, lalu kita ke algoritma STEM, klik kanan, klik properties. Kita ke simbologi, lalu kita ke classify field. Lalu ini untuk color RAM itu kita ubah dari biru muda menjadi ke biru tua. Lalu klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian kita klik add data lagi, masukkan yang USV SHP, klik add, klik close. Nah, dia akan muncul titik seperti ini tuh. Lalu kita ke search, kemudian kita ekstrak multi values, klik ini. Nah, untuk input point featuresnya itu USV. Lalu untuk input raster ini algoritma STEM, klik OK. Nah, kalau udah seperti ini berarti udah. Lalu pada USB kita klik kanan, pilih properties, kita ke fields. Nah, di sini kita centang semua kecuali deep MSL, algoritma ini, pokoknya kecuali dua ini kita centang semua kecuali yang deep MSL dan algoritma S. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik kanan lagi, klik open attribute table. Nah, ini kan muncul nilainya. Lalu kita ke table option, kita ke export. Di sini kita pilih tempat penyimpanan. Di sini kita kasih nama algoritma STEM.
untuk type-nya itu di base table. Lalu klik save, klik OK. Di sini kita klik penuh aja. Nah, kalau udah kita langsung ke Excel. Nah, di Excel ini kita mendrag hasil dari open attribute table tadi, di drag di Excel. Kemudian kita tambahkan nilai average dan deep MSL. Caranya, average ini didapatkan dari nilai algoritma yang kedua, yang pertama, dibagi dengan nilai deep MSL di blok semua. Kemudian deep MSL yang pertama ini, lalu nilai algoritma yang pertama, kemudian dibagi dengan seluruh nilai algoritma, maka didapatkan hasil average-nya seperti ini. Dan deep MSL. Nah, cara untuk menampilkan skala deep MSL ini itu ada di sini, di insert scatter. Nah, nanti pilih yang scatter. Kalau udah, kita akan menimbulkan nilai R square nya. Caranya nanti klik kanan pada ini, kemudian add trend line. Nah, nanti pilih yang display R square, maka nanti tampilannya seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi ke ArcGIS, lalu kita ke search. Di sini kita raster kalkulator. Nah, sini kita masukkan nilai Y ini, kita copy base ini, kita copy lalu kita pindahkan ke sini, kemudian dikali buka kurung algoritma stam, lalu tutup kurung, ditambah sama nilai Y yang keduanya. Kemudian kita paste. Nah, untuk output rasternya ini kita kasih nama algoritma stam. Save, lalu klik OK. Maka tunggu hasil raster kalkulatornya keluar. Nah, seperti ini. Lalu pada algoritma stam ini kita klik kanan, klik properties, ke simbologi, ke sifat, ubah color RAM-nya seperti tadi dari warna biru muda ke biru tua. Lalu di sini kita klik kanan, flip color, lalu klik OK. Nah, maka hasil tampilannya seperti ini. Langkah selanjutnya kita ke katalog, kemudian kita pilih tempat penyimpanan. Sini. Nah, kemudian klik new, klik save file. Di sini kasih nama daerah kajian. Untuk fitur type-nya itu polygon.
Nah, untuk koordinat sistemnya itu adalah UTM yang short, kita pilih yang 51 S, klik OK, lalu klik OK. Kemudian langkah selanjutnya kita ke editor, start editing, pilih daerah kajian, klik OK. Continue. Kemudian kita ke create feature, pilih daerah kajian, lalu pilih polygon. Nah, di sini kita akan mendigit bagian yang ini, yang putih ini, yang biru muda. Caranya, nah sampai hasilnya seperti ini, lalu kita save edit dan stop editing. Kemudian kita ke start editing lagi, pilih daerah kajian, oke. Kemudian di sini kita drag semua ini daerah kajian yang sudah kita digitasi sampai seperti ini. Lalu kita ke Windows, Image Analysis, klik yang algoritma stamp yang tadi yang baru, pilih, lalu klik clip. Nah, lalu kita save edit, stop editing. Maka hasil tampilannya akan seperti ini. Kemudian ini kita uncentang semua untuk melihat hasilnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih USV, kita klik kanan, lalu kita pilih properties. Nah, pada bagian fields ini kita centang semua kecuali div MSL dan clip algor. Nah, dua ini. Lalu klik OK. Kemudian kita klik kanan lagi, open attribute table. Nah, dia akan muncul seperti ini. Sama seperti tadi, kita ekspor. Di sini namanya RSM. Jangan lupa untuk IP-nya itu di base table. Lalu klik save, lalu klik OK, klik no. Nah, kalau udah, kita langsung ke Excel. Nah, di sini ini sudah saya olah sebelumnya. Untuk mendapatkan nilai SE itu dari nilai div MSL dikurang dengan clip algor, lalu di pangkat 2. Maka hasilnya didapat ini, langsung kita drag. Kemudian untuk MSE ini itu pakai rumus average, kemudian nilai SE ini dibagi semua nilai SE. Nilai SE yang pertama dibagi dengan semua nilai SE. Kemudian untuk LMSE ini itu pakai rumus SQRT dikali dengan nilai MSE. Maka hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil algoritma stamp. Nah, kemudian untuk yang kedua itu adalah algoritma random forest. Langkah yang pertama itu add data, kemudian masukkan
data koreksi Samgin, lalu masukkan band 2, band 3, band 4, dan band 8. Klik add. Nah, kalau udah, kita ke search. Di sini kita ngelakuin composite band. Lalu untuk input rasternya itu masukkan band 2, band 3 sampai band 8 itu berurutan. Band 8. Nah, untuk outputnya ini kita kasih nama composite random forest. Udah, klik save, lalu klik OK. Kita tunggu hasil kompositnya keluar. Nah, kalau hasil kompositnya berhasil, maka tampilannya akan seperti ini. Untuk langkah selanjutnya itu kita klik add data lagi, kemudian masukkan daerah kajian yang di algoritma sistem tadi, klik add, klik close. Nah, akan muncul seperti ini. Ini hasil digitasi tadi. Kemudian kita ke editor, start editing. Kita pilih ini, lalu kita ke Windows, Image Analyst. Kemudian kita pilih yang composite random forest. Itu kita klik. Nah, kalau udah, itu kita save edit, lalu stop editing. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, lalu di sini kita uncentang semua, kecuali klip random forest tadi, untuk melihat hasilnya. Nah, gini. Kemudian pada klip random forest ini, kita klik kanan, lalu kita klik data dan ekspor data. Nah, di sini namanya kita ubah jadi daerah kajian. Kalau udah diubah, lalu kita klik save. Ini kita klik no. Nah, langkah selanjutnya itu kita ke aplikasi SGB. Nah, kemudian pada bagian launch image itu kita pilih file, masukkan yang daerah kajian .tif tadi, nih, yang formatif. Klik open, lalu klik load. Kemudian untuk load sampel itu pilih lagi, ini masukkan data usv.shp, klik open, lalu klik load. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk deep header ini ubah menjadi deep MSL, lalu kita klik make prediction, tunggu sampai selesai. Nah, oke, dia akan muncul di sini. Lalu kita pilih save into file. Di sini kita centang semua. Untuk save file locationnya itu
Kita pilih tempat penyimpanan, lalu di sini nih kasih nama random forest. Jangan lupa untuk ininya formatnya geotiff, lalu klik save, lalu klik save. Kalau udah ini kita uncentang semua kecuali yang klip random forest. Nah ini, lalu di sini kita klik kanan properties, simbol lagi, terus bagian classified. Nah untuk colorannya sama, diubah dari biru muda ke biru tua, lalu kita flip colors, lalu klik OK. Nah maka hasilnya seperti ini. Jadi yang ini adalah hasil dari algoritma random forest, sedangkan yang tadi, nah ini hasil dari algoritma STAM. Bisa dilihat perbedaannya. Kesimpulan dari materi praktikum kali ini dengan materi batimetri yaitu yang pertama, batimetri ini memberikan informasi kedalaman laut yang penting untuk berbagai aplikasi seperti navigasi maritim, pengelolaan pesisir, dan pemetaan habitat laut. Lalu algoritma STAM merupakan salah satu metode awal batimetri penginderaan jauh yang menggunakan model empiris untuk menghubungkan reflektasi spektral citra satelit dengan kedalaman air. Lalu algoritma random forest ini merupakan teknik pembelajaran mesin canggih yang menggunakan ensemble pohon keputusan untuk memprediksi kedalaman air dari citra satelit. Algoritma random forest ini menunjukkan akurasi yang lebih tinggi dan ketahanan terhadap variasi lingkungan dibandingkan metode tradisional seperti algoritma STAM. Namun, algoritma random forest membutuhkan kumpulan data pelatihan yang lebih besar dan perhitungan yang lebih kompleks. Baik algoritma STAM maupun random forest itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemilihan algoritma terbaik tergantung pada spesifikasi situs, ketersediaan data, dan sumber daya komputasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.